Di lorong sempit belakang Wisma, Citra menahan nafas saat rasa perih tiba-tiba menyambar dari perut bawahnya. Tajam, seperti ada yang mencubit dari dalam, lalu menghilang sekejap. Ia menggertakkan gigi. Bukan pertama kali tubuhnya protes, pikirnya. Dunia tempat ia hidup memang tak pernah ramah pada perempuan sepertinya. Malam itu hujan turun malas-malasan, meninggalkan bau aspal basah yang bercampur asap rokok murahan tanpa cukai. Ia tetap melangkah, sepatu haknya berdetak di lantai yang dingin menuju kamar bernomor pudar. Pelanggan sudah menunggu. Citra menarik senyum. Senyum yang selama ini menyelamatkannya dari lapar dan tagihan yang tak pernah mau menunggu. Tapi malam itu, senyum itu terasa berat. Seolah ada benak tak kasat mata yang menarik sudut bibirnya ke bawah. Di dalam kamar, lampu kuning redup menelanjangi dinding yang penuh noda waktu. Citra duduk sejenak, mengatur nafas. Rasa perih tadi datang lagi. Kali ini disertai hangat yang aneh. Bukan hangat yang menenangkan, melainkan seperti bara kecil yang diselipkan diam-diam. Ia menepuk perutnya pelan, berbisik, "Nanti dululah, tahan." Urusan selesai lebih cepat dari biasanya. Citra keluar dengan langkah sedikit limbung, tapi tetap menghitung uang dengan teliti. Lembar-lembar itu nyata, lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Ada kepuasan kecil yang menahan kepanikan. Mungkin cuma masuk angin kali ya, katanya pada diri sendiri, mencoba percaya. Akan tetapi saat kembali ke kamar kosnya yang pengap, rasa itu tak pergi, justru menjalar, menekan dari dalam, membuat keringat dingin bermunculan di tengkuk. Citra membuka jendela, membiarkan angin malam menyentuh kulitnya. Dari kejauhan, suara motor dan tawa mabuk bercampur menjadi dengung yang membuat kepala pening. Lu pada mau denger gua cerita kagak? Kemarin ada perempuan yang baru datang dari kampung. Wih, mulus banget. Ada yang mau pada nyobain kagak? Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya masih cantik, kulitnya tampak lebih cerah. Akhir-akhir ini, itulah yang orang-orang bilang. Citra sekarang berbeda, lebih memikat, lebih hidup. Ia tahu dari mana perubahan itu datang, meski tidak pernah diucapkan keras-keras. Jalan pintas yang ia ambil bukan tanpa syarat. Ada pantangan yang harus dijaga, ada janji yang harus ditepati. Tapi malam ini, pikirannya berkabut. Rasa perih berubah jadi nyeri tumpul. Citra terduduk di tepi ranjang. Nafasnya memburu. Dalam diam, ada ketakutan yang merayap. Bukan takut sakit biasa, ini seperti peringatan. Seperti sentuhan dingin yang sengaja ditinggalkan untuk mengingatkan. Ia mencoba tidur, memeluk bantal. Tapi setiap kali mata terpejam, nyeri itu tak mengetuk dari dalam, berdenyut mengikuti detak jantung. Jam berdetak lambat. Kipas berderit seperti mengeluh. Di sela-sela itu, Citra merasa ada yang salah. Salah yang lebih besar dari sekedar lelah. Pagi datang dengan cahaya pucat. Citra bangun dengan tubuh pegal dan rasa perih yang belum juga reda. Ia ke kamar mandi, membasuh wajah. Air dingin tak banyak membantu. Saat menatap cermin lagi, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya jatuh. Sorot matanya redup. Ada bayang gelap yang tak biasa. Hari itu ia memaksakan diri bekerja. Uang tidak mengenal sakit, tapi setiap langkah terasa lebih berat. Setiap senyum seperti menempel di wajah orang lain. Di sela waktu, ia menyelinap ke toilet, menahan nafas saat nyeri kembali menyerang. Kali ini lebih lama, ada rasa panas yang tak wajar, membuatnya gemetar. Citra mulai menghitung kesalahan dalam kepala. Pantangan apa yang mungkin ia langgar? Makanan? Kata-kata? Atau niat di dalam hati yang tak sengaja melenceng? Ingatannya meloncat-loncat, mencari pegangan. Ia teringat peringatan lirih yang dulu ia dengar. Jangan meremehkan tanda pertama. Tubuh selalu bicara lebih dulu. Sore itu, saat hujan kembali turun, Citra pulang lebih awal. Ia menutup pintu rapat-rapat, duduk di lantai.
memeluk lutut. Rasa perih itu kini seperti berdiam, mengintai, menunggu di kepalanya. Bayangan-bayangan buruk bermunculan, tapi ia menepisnya. Belum sekarang. Namun saat malam kembali jatuh dan nyeri itu datang lebih kejam, Citra tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan sakit biasa. Ada harga yang mulai ditagih. Dan malam yang naas ini baru saja membuka pintu yang tak pernah ia rencanakan untuk dilewati. Rasa nyeri itu datang kembali tanpa permisi. Tepat ketika Citra sedang menarik nafas panjang di balik pintu kamar nomor 7. Seperti sengatan tipis, lalu menghilang. Ia mengira hanya pegal biasa. Malam-malam panjang sering meninggalkan jejak di tubuhnya. Ketika setelah menyelesaikan hasrat si pria hidung belang, Citra mengusap perut bawahnya sekilas, memaksa wajahnya tetap tenang. Di dunia yang ia jalani, keluhan adalah kemewahan. Lampu kembali menyala redup, kuning pucat, membuat bayangan bergerak malas di dinding. Bau sabun murah dan asap rokok bercampur jadi satu. Pelanggan itu bicara seadanya, tertawa singkat. Citra menjawab dengan senyum yang sudah ia latih bertahun-tahun. Senyum yang membuat orang lupa bertanya. Senyum yang membuatnya bertahan. Nyeri itu kembali. Kali ini lebih dalam. Seperti ada yang menggeser sesuatu di bawah kulit. Citra menelan ludah. Nanti juga reda, gumamnya dalam hati kembali. Ia pernah merasakan sakit itu berkali-kali. Hidup mengajarinya cara mengabaikan rasa. Namun menit berikutnya, tubuhnya mengkhianati keyakinan itu. Panas merambat, bukan panas yang memabukkan, melainkan panas yang membuat perutnya menegang. Keringat dingin muncul di punggung. Citra memejamkan mata sesaat, menahan nafas agar tak terlihat goyah. Ia tidak boleh berhenti, tidak malam ini. Setelah beberapa ronde dan urusan selesai, Citra menerima uang, menghitung cepat, lalu memasukkannya ke tas kecil. Jumlahnya lebih dari biasanya. Ada kepuasan kecil yang menyelinap, menahan rasa takut. Ia melangkah keluar kamar dengan tumit sedikit gemetar, tapi langkahnya tetap tegap. Di lorong, hujan terdengar jatuh di atap seng. Ritmenya seperti hitungan mundur. Di kamar kos yang sempit, Citra menutup pintu dan bersandar. Rasa nyeri tak ikut tertinggal. Ia kembali memijat perutnya pelan. Panas itu berubah jadi perih, seperti digores dari dalam. Citra mendesah pelan. Ia menyalakan kipas, membuka jendela. Angin malam membawa bau tanah basah dan suara jauh yang samar. Citra berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak baik-baik saja, bahkan lebih cerah dari beberapa bulan lalu. Banyak yang bilang ia sedang beruntung. Pelanggan makin ramai, uang mengalir lebih lancar. Tanpa mereka tahu apa yang dilakukan Citra sebelumnya. Malam itu terlewati. Pagi menjelang dengan cahaya abu-abu. Citra keluar kamar kos, berjalan ke warung. Langkahnya lebih lambat. Setiap gerakan terasa ditimbang. Orang-orang menyapanya biasa saja. Dunia tak berubah, hanya tubuhnya yang terasa salah tempat. Menjelang malam, Citra kembali bekerja. Ia tak punya pilihan. Di Wisma, suara tawa dan musik tipis menutup rasa cemasnya. Ia mengulang senyum, mengatur nafas. Tapi nyeri itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Panas, perih, lalu seperti ditarik ke dalam. Citra hampir kehilangan keseimbangan. Ia menahan diri di toilet, memegang dinding. Nafasnya pendek-pendek. Dalam keheningan itu, Citra merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari rasa sakit. Keyakinan bahwa ini bukan kebetulan, seperti peringatan yang sengaja dititipkan. Malam itu hujan turun lebih deras. Citra pulang lebih awal. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh tanda tanya. Ia menutup pintu, memeluk lutut di lantai. Rasa perih itu menetap, tidak lagi sekedar datang dan pergi. Di kepalanya, sebuah kalimat berulang tanpa suara. Ada yang telah dimulai. Dan Citra tahu, malam yang naas ini bukan akhir. Ini hanya awal dari sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi. Citra akhirnya menyerah pada rasa takutnya sendiri. Nyeri yang beberapa hari terakhir menggerogoti tubuhnya tidak juga pergi. Kadang mereda, lalu datang lagi dengan cara yang lebih kejam.
seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai gelisah. Ia tahu satu hal, ini bukan sakit biasa, dan dunia yang ia jalani sejak lama mengajarkannya kalau sakit yang tak wajar tak bisa diserahkan pada obat warung. Malam itu, Citra menyusuri gang sempit di pinggir kota. Lampu-lampu jalan redup, sebagian mati, sebagian lagi berkedip seperti mata orang mengantuk. Hujan baru saja reda, menyisakan tanah becek dan bau anjir yang membuat perutnya kembali mual. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua berdinding papan. Catnya mengelupas, pintunya sedikit miring. Inilah tempat yang disebut-sebut orang, tempat di mana perempuan-perempuan sepertinya datang dengan harapan dan pulang dengan syarat. Citra mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara batuk kering. Lalu langkah kaki menyeret. Pintu terbuka, menampilkan seorang perempuan tua dengan rambut disanggul asal. Matanya tajam meski wajahnya keriput. Tatapannya berhenti lama di perut Citra. "Kowe wes kerasa," kata perempuan itu lirih. "Kamu sudah merasakannya?" Citra menelan ludah. Ia mengangguk, masuk tanpa diminta. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin. Bau kemenyan samar bercampur tanah basah. Di sudut ruangan, beberapa benda terbungkus kain hitam tergantung di dinding. Tak ada hiasan, tak ada foto. Rumah itu seperti menolak kenangan. "Aku butuh bantuan," ujar Citra akhirnya. Suaranya serak, tak sekuat yang ia harapkan. Perempuan tua itu duduk di tikar, mempersilahkan Citra duduk di hadapannya. Ia menatap Citra lama, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. "Kowe ngerti apa sing mbok jaluk?" tanyanya pelan. Citra terdiam. Ia tahu, tapi tidak sepenuhnya berani mengakuinya. Hidupnya keras, uang tak pernah cukup. Wajah cantik cepat layu di dunia yang ia tempati. Ia butuh pegangan, sesuatu yang membuat orang tetap datang, tetap memilihnya. Perempuan tua itu menghela nafas. "Aku iso masang, tapi iki dudu dolanan. Apa yang kau rasakan akhir-akhir ini? Sepertinya kau melanggar pantangan. Air ini akan meredakan semua yang kau rasa. Diminum saat tengah malam sebelum kau tidur." Setelah itu, Citra pun pulang. Malam berikutnya, rasa panas itu kini tak lagi datang dan pergi. Ia sekarang menetap, bersarang di tubuh. Seperti bara yang ditimbun tanah basah, tidak terlihat, tapi perlahan membakar dari dalam. Pagi itu Citra terbangun dengan nafas pendek dan keringat membasahi pelipis. Spray di bawah tubuhnya lembab, bukan hanya oleh keringat, tapi oleh bau asam yang membuat dadanya sesak. Ia bangkit, tertatih ke kamar mandi. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Saat celana dalamnya dilepas, tangan Citra gemetar. Ia mencium bau itu lagi, lebih tajam, lebih menusuk. Bau busuk yang tak seharusnya ada pada tubuh orang hidup. Tidak mungkin, bisiknya. Ia membasuh diri berkali-kali, menggosok kulitnya sampai memerah dengan sabun. Air hangat tak mengusir bau itu, justru membuat rasa perih menyengat, seperti ribuan jarum kecil menusuk bersamaan. Citra terisak, menahan suara agar tak terdengar penghuni kos lain. Ada rasa malu yang lebih besar dari rasa sakit. Hari itu ia tak bekerja. Untuk pertama kalinya, uang tidak cukup kuat memaksanya keluar kamar. Citra berbaring dengan lutut ditarik ke dada. Panas di tubuhnya naik turun, disertai nyeri yang kini berubah jadi ngilu berkepanjangan. Sesekali, rasa gatal muncul, lalu berganti perih yang membuatnya ingin menjerit. Dalam kepanikan, pikirannya meloncat kemana-mana. Ia mendatangi klinik kecil di ujung jalan. Dokter memeriksanya singkat, wajahnya mengeras. Beberapa obat diberikan, tapi tak ada penjelasan memuaskan. "Kalau tidak membaik, periksa ke rumah sakit besar," kata dokter itu, nada suaranya kaku. Obat itu tak membawa perubahan. Malam datang, dan bersama malam, rasa sakit itu seperti menemukan kekuatannya. Citra menggigil, memeluk bantal. Di sela nafasnya yang putus-putus, ia teringat kembali pada pandangan-pandangan yang dulu terdengar sepele. Ada bagian yang samar,
Ada yang diingat setengah-setengah. Penyesalan mulai menggerogoti, sama seperti sesuatu yang kini menggerogoti tubuhnya. Keesokan harinya, ia mendatangi orang-orang yang katanya bisa melihat. Seorang dukun kecil di pasar hanya menggeleng cepat, menolak sejak pandangan pertama. Seorang lagi menatapnya lama, lalu meminta uang lebih tanpa janji apapun. Citra menyerahkan uang itu dengan tangan gemetar. Ritual dilakukan seadanya. Asap kemenyan memenuhi ruangan, tapi justru membuat mual dan pusing. Tak ada perubahan, bahkan nyeri terasa semakin dalam. Malam itu saat ia mencoba tidur, Citra merasakan sesuatu yang membuatnya membeku. Ada denyut asing, bukan seperti detak jantung, lebih lambat, lebih berat. Seperti ada kehidupan lain yang bergerak di dalam dirinya, menuntut ruang. Bau busuk itu kembali lebih kuat. Citra menutup mulutnya, menahan muntah. Ia menyalakan lampu, memeriksa tubuhnya dengan mata panik. Kulit di sekitar area yang paling sakit tampak lebih gelap, bukan memar. Lebih seperti bayangan yang meresap dari dalam. Citra menjerit kecil, menutup mulutnya sendiri. "Ini kutukan," katanya dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya berubah jadi kabur. Waktu kehilangan bentuk, nyeri menjadi teman tetap. Bau itu membuatnya menghindari orang. Citra menutup diri di kamar. Jendela tertutup, tirai ditarik. Dunia luar terasa terlalu normal untuk kondisi tubuhnya yang mulai rusak. Di sela-sela rasa sakit, bisikan itu kembali. Kali ini tak lagi lirih, kata-katanya jelas, dingin seperti diucapkan tepat di belakang telinga. Mengingatkan janji, menyebut pantangan, menertawakan usaha penyembuhan yang setengah hati. Citra memohon, menangis, berjanji akan memperbaiki semuanya. Tapi tubuhnya tak merespon doa. Setiap pagi, rasa sakit itu bertambah satu lapis. Setiap malam, bau itu semakin pekat. Ia tahu sesuatu sedang berjalan menuju puncaknya. Dan yang paling menakutkan, bukanlah rasa sakit itu sendiri, melainkan kesadaran perlahan yang menghantam pikirannya. Apapun yang ia cari untuk menyembuhkan diri, mungkin sudah terlambat. Kutukan itu tak lagi mengintai dari jauh. Ia sudah menjejak, menancap, dan bersiap menagih dengan cara yang paling kejam. Citra tak lagi menghitung hari. Waktu kehilangan arti sejak tubuhnya mulai berkhianat tanpa jeda. Pagi dan malam hanya dibedakan oleh terang dan gelap yang menekan mata. Rasa sakit kini seperti nafas kedua. Selalu ada, selalu menempel. Tak peduli ia bergerak atau diam. Hari itu, dengan sisa tenaga yang masih ia kumpulkan, Citra memutuskan keluar bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari uang. Ada satu tujuan yang sejak semalam terus menghantam kepalanya. Perempuan tua itu, orang yang dulu memasangkan susuk, satu-satunya yang mungkin tahu cara menghentikan semua ini. Ia berdiri lama di depan cermin sebelum pergi. Wajahnya berubah, kulitnya kusam, mata cekung, bibirnya pucat. Bau busuk yang kini makin sulit disamarkan membuatnya menutup hidung dengan kain tipis. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang bukan hanya milik tubuh, tapi juga rasa bersalah. Citra menyusuri gang sempit yang dulu ia datangi dengan harapan. Gang itu tampak lebih sunyi dari yang ia ingat. Beberapa rumah masih sama, cat mengelupas, pintu kayu tua, jendela berdebu. Tapi saat ia sampai di depan rumah papan itu, jantungnya serasa jatuh ke perut. Pintu tertutup rapat, gembok berkarat menggantung, seolah tak pernah dibuka berbulan-bulan. Jendela gelap, tirai usang robek di sudutnya. Tak ada bau kemenyan, tak ada suara batu kering. Rumah itu mati. "Bu," panggil Citra lirih, meski tahu tak akan ada jawaban. Ia mengetuk. Sekali, dua kali. Tak ada suara selain detak jantungnya sendiri yang berantakan. Rasa panik mulai naik, bercampur nyeri yang kembali menyengat. Citra bertanya pada tetangga sekitar. Seorang ibu tua hanya menggeleng cepat, wajahnya berubah kaku. "Sudah lama tidak ada di sini. Tidak pamit, rumah ditinggal saja gitu," katanya singkat. Pergi tanpa pamit, tanpa jejak. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari rasa sakit di tubuhnya. Citra berjalan menjauh dengan langkah limbung. Dunia seolah mengecil, menekan dari segala arah.
Ia merasa seperti ditinggalkan di tengah hutan tanpa penunjuk jalan. Tapi ia belum menyerah. Ia mendatangi orang-orang lain. Dari mulut ke mulut, dari pasar ke kampung sebelah. Paranormal, dukun, orang pintar. Sebutan berganti-ganti, tapi hasilnya sama. Begitu mendengar keluhannya, begitu melihat kondisinya, sebagian menolak halus, sebagian terang-terangan menghindar. "Aku ora wani," kata seorang pria parubaya sambil mengibaskan tangan seperti mengusir bau. Yang lain hanya menatap dengan wajah pucat. "Iki wes kakehen," gumamnya. "Sing nancep ora gelem metu." Citra pulang dengan tubuh gemetar. Di kamar kos, ia jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia mengingat kembali malam-malam terakhir, kata-kata yang dilanggar, pantangan yang disepelekan, peringatan yang diabaikan karena uang dan pujian. "Aku salah," bisiknya berulang kali, entah pada siapa. Dalam keputusasaan, ia mencoba cara lain. Air doa, ramuan pahit yang membuat perutnya mual, ritual kecil yang ia lakukan sendiri, mengikuti petunjuk samar dari orang-orang yang tak berani terlibat terlalu jauh. Semua gagal. Tubuhnya justru terasa makin berat, makin rusak. Suatu malam, saat nyeri membuatnya menggulung tubuh di ranjang, bisikan itu datang lagi. Tak lagi seperti peringatan, kini seperti ejekan. Suaranya dekat, terlalu dekat, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. "Jiwamu untukku, waktumu sudah habis," bisik suara itu. Citra menjerit, menutup telinga. Aku tidak mau." Tapi tak ada jawaban selain rasa sakit yang kembali menyala. Bau busuk itu makin pekat, membuatnya muntah berkali-kali. Di sela-sela muntah dan tangis, Citra menyadari satu hal yang paling menyesakan. Ia tak hanya ditinggalkan oleh perempuan tua itu, si pemasang susuk, tapi juga oleh waktu. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah lewat. Hari-hari berikutnya, Citra jarang keluar kamar. Tubuhnya melemah, uang menipis, tapi ia tak lagi peduli. Setiap malam ia terjaga mendengar suara langkah yang tak pernah ada. Setiap pagi ia bangun dengan rasa sakit yang bertambah satu lapis. Penyesalan kini bukan lagi perasaan. Ia menjelma menjadi bagian dari tubuhnya, menempel, menggerogoti. Sama nyatanya dengan penyakit yang kini bersarang di dalam. Citra menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Di kepalanya, wajah perempuan tua itu muncul dan menghilang, seperti bayangan yang tak bisa digenggam. Ia tahu, orang yang ia cari mungkin memang sengaja menghilang, atau memang sudah pergi sejak awal, meninggalkan urusan yang belum selesai. Dan di tengah kesunyian kamar sempit itu, Citra akhirnya mengerti, tidak semua kesalahan diberi kesempatan untuk ditebus. Beberapa hanya menunggu sampai penyesalan datang terlalu lambat. Hari berikutnya, tangannya gemetar saat Citra menggenggam ponsel. Layar retak itu terasa licin oleh keringat. Ia menatap nama yang lama tak berani ia sentuh, Ibu. Dada Citra naik turun, nafasnya tersendat oleh bau busuk yang kini makin sulit disangkal. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali. "Assalamualaikum." Suara di seberang sana terdengar tua, lelah, tapi masih sama. Suara yang dulu selalu ia rindukan, lalu ia jauhi. "Ibu." Suara Citra pecah sebelum kalimatnya utuh. Ada jeda panjang. "Citra, kamu di mana, Nduk?" Nada itu berubah panik, seolah firasat lama akhirnya menemukan bentuknya. Citra menangis, bukan tangis yang ditahan, tapi tangis yang tumpah tanpa sisa. Semua runtuh dalam satu tarikan nafas. Ia jujur tentang pekerjaannya, tentang uang kotor yang selama ini ia kirim dengan alasan kerja pabrik, tentang susuk yang ia pasang demi bertahan, tentang pantangan yang ia langgar karena merasa kebal. "Ibu, badanku rusak, Bu," katanya terisak. "Ada yang busuk, ada yang memakan aku sedikit-sedikit, Bu." Di seberang tak ada teriakan, tak ada makian, hanya isak tertahan yang lebih menyakitkan dari kemarahan manapun. "Kenapa kamu berbohong?" "Tunggu ya, Nduk, Ibu akan datang." Telepon terputus. Setelah alamat yang dicatat, Citra terduduk lemas, ponsel jatuh dari tangan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada secuil rasa hangat di dadanya, bukan dari susuk,
bukan dari uang, dari pengakuan. 2 hari kemudian, pintu kamar kos diketuk pelan. Citra hampir tak punya tenaga untuk bangkit. Satu pintu terbuka, dunia seolah berhenti. Ibunya berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lebih kurus dari ingatan Citra. Rambutnya lebih banyak putih, matanya sembab. Tapi sorotnya tetap sama. Sorot orang tua yang memilih memeluk daripada menghakimi. "Ibu," Citra terisak, roboh dalam pelukan yang sudah lama ia lupakan. Di belakang ibunya berdiri seorang perempuan lain, usianya sekitar 50-an. Wajahnya tenang, matanya dalam dan tajam, seperti sumur tua. Ia membawa tas kain lusuh, baunya khas daun-daunan kering dan minyak kelapa. "Iki anakmu sing wis critakno?" tanya perempuan itu pada ibu Citra. Suaranya pelan tapi tegas. Ibunya mengangguk. "Tulung mbak, nek isih iso." Perempuan itu masuk, menutup pintu perlahan. Ia meminta Citra duduk di ranjang. Tanpa banyak bicara, ia meraba udara di sekitar tubuh Citra, bukan menyentuh kulitnya. Tapi seperti menimbang sesuatu yang tak kasat mata, wajahnya mengeras. "Susu ewes nyawiji, susunya sudah menyatu dengan tubuhnya. Tidak hanya nempel, ini sudah memakan jalan pulang," katanya lirih. Citra menatapnya dengan mata basah penuh harap. "Apakah bisa dicabut?" Perempuan itu diam lama, terlalu lama. "Aku akan berusaha mencobanya, tapi kamu harus siap. Ini bukan proses cepat dan tidak menjamin semuanya akan balik seperti semula." Ritual kecil dilakukan malam itu. Tak ada asap berlebih, tak ada teriakan, hanya doa lirih, air hangat, dan ramuan pahit yang membuat perut Citra melilit. Saat perempuan itu mulai membaca mantra, tubuh Citra menegang. Panas yang biasa ia rasakan mendadak melonjak, seperti ditusuk dari dalam. Citra menjerit, mencengkram sprei. Ibunya memeluk bahunya dari belakang, menangis sambil melafalkan doa yang ia hafal sejak kecil. Perempuan itu tiba-tiba berhenti, nafasnya berat. "Ada yang menolak, tidak ingin keluar sekarang," katanya pelan. Bau busuk itu muncul lagi, lebih kuat. Lampu kamar berkedip sesaat. Citra menggigil hebat, lalu ambruk tak sadarkan diri. Saat ia tersadar, ritual sudah dihentikan. Perempuan itu duduk lemas, keringat membasahi pelipisnya. "Susuknya masih ada. Aku hanya bisa menahannya, belum bisa mencabutnya," katanya jujur. Ibunya terisak. Citra memejamkan mata. Harapan yang sempat menyala kini meredup, tapi tak sepenuhnya padam. Setidaknya ia tak sendirian lagi. Namun jauh di dalam tubuhnya, sesuatu bergerak pelan, seolah tertawa, mengetahui bahwa waktu masih berpihak padanya, bukan pada penyesalan yang baru saja datang. Perempuan itu meminta satu hal sebelum melanjutkan usaha penyembuhan. Tempatnya harus dipindah. "Sing nempel kuwi ora iso dicabut nang papan sembarangan," katanya pada ibu Citra. "Kudu digawa bali menyang panggonan sing resik, sing duwe berkah alam." Pagi buta, sebelum matahari naik, Citra dibawa keluar kota. Tubuhnya lemah, dibalut kain panjang. Wajahnya pucat seperti orang baru keluar dari kuburan. Mobil tua melaju perlahan menyusuri jalan desa yang makin sepi setelah keluar dari kota di mana Citra tinggal. Mobil tua itu melaju perlahan. Udara berubah dingin, bersih, berbau tanah basah dan dedaunan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat sunyi, jauh dari rumah warga. Sebuah aliran sungai kecil yang bercabang dua, membelah tanah seperti huruf Y. Airnya jernih, mengalir tenang, tak deras, tapi terasa dalam. Di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon tua, akar-akarnya menjalar ke tanah, seolah menjaga tempat itu sejak lama. Perempuan itu berdiri lama di tepi sungai. Ia menutup mata, menempelkan telapak tangan ke dada, lalu mengangguk pelan. "Di sini," katanya mantap. "Ini akan mengeluarkan susuknya." Ritual dimulai menjelang sore. Tak ada asap berlebihan, tak ada keramaian, hanya suara air sungai dan angin yang menggerakkan daun. Citra didudukan di atas tikar pandan,
tepat di pertemuan dua aliran air yang berbatu. Ibunya duduk di belakangnya, menggenggam pundak anaknya erat-erat, seperti tak mau melepaskan lagi. Perempuan itu mengeluarkan ramuan dari tas kainnya, air yang dicampur daun dan akar. Baunya pahit dan getir. Citra diminta meminumnya perlahan. Begitu cairan itu masuk, tubuhnya langsung bereaksi. Panas yang selama ini bersarang mendadak bergejolak, naik cepat, membuat nafasnya terengah. Mantra dilantunkan. Kali ini suaranya lebih keras, lebih tegas, bukan memohon, tapi memerintah. Air sungai di cabang kecil tiba-tiba beriak. Padahal angin sedang tenang, Citra menjerit tertahan. Tubuhnya menegang, keringat dingin bercucuran. Dari dalam tubuhnya, ia merasakan dorongan kuat, seperti sesuatu dipaksa keluar dari tempat yang selama ini disembunyikan. Rasa sakit itu mencapai puncaknya, tajam, singkat, mematikan, lalu berhenti mendadak. Citra terkulai, nafasnya tersengal. Perempuan itu bergerak cepat. Dari balik kain yang menutup tubuh Citra, jatuh sebuah benda kecil, keras, berwarna kusam. Kemilau emasnya terlihat sekelebat, pelumur cairan gelap. Bentuknya tajam, tak alami, seperti serpihan logam tua. "Wes metu," katanya singkat. Belum sempat Ibu Citra bersyukur, udara di sekitar mereka berubah berat. Matahari sudah tenggelam, angin berhenti, daun-daun diam. Dari arah cabang sungai yang lebih gelap, muncul bayangan hitam, samar tapi jelas. Bukan manusia, bukan hewan. Matanya merah, sorotnya penuh dendam. "Utangnya durung lunas." Suara itu bergema tanpa mulut. Perempuan itu berdiri tegak, tak ada takut di wajahnya. Ia mengangkat ramuan terakhir, memercikannya ke arah bayangan itu sambil menyebut nama-nama tua yang membuat udara bergetar. Bayangan itu menjerit, bukan suara telinga, tapi suara di kepala, lalu terpecah seperti asap tertiup angin. Sungai kembali tenang. Perempuan itu menghela nafas panjang, tubuhnya tampak lelah, tapi matanya lega. Ia membungkus benda tajam itu dengan kain putih, lalu melarungnya, menghanyutkannya ke cabang sungai yang lebih kecil. "Rampung," katanya pelan. Citra tersadar perlahan. Panas di tubuhnya menghilang. Bau busuk yang selama ini menghantuinya lenyap, digantikan bau air dan tanah. Ia menangis bukan karena sakit, tapi karena lega. Ia bersujud di tanah basah, menangis dalam-dalam. Semua kesombongan runtuh, semua jalan pintas terasa kotor. Di hadapan alam yang tenang itu, Citra berjanji pada dirinya sendiri, tak lagi menipu hidup, tak lagi melawan batas. Ibunya memeluknya erat. Di bawah langit desa yang sunyi, di pertemuan dua aliran sungai, Citra dilahirkan kembali, bukan sebagai wanita malam, bukan sebagai pemilik susuk, tapi sebagai manusia yang akhirnya memilih jalan pulang. Antoni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.